Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kunci yang berbahagia, kali ini kita berjumpa kembali dengan kajian sesi filsafat Islam. Tema yang akan kita diskusikan atau kita bicarakan pada kali ini adalah tentang metafisika. Metafisika di dalam filsafat Islam. Untuk mendiskusikan metafisika ini, setidaknya nanti kita akan membicarakan ada 3 persoalan. Persoalan pertama adalah mempersoalkan definisi metafisika dan kedudukannya di dalam sistem filsafat Islam. Sesi kedua nanti kita akan berbicara tentang persoalan mendasar atau tema pokok di dalam metafisika. Yang terakhir baru kita akan bicara tentang apa guna metafisika atau mempelajari metafisika di dalam filsafat Islam. Saya harus menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa metafisika itu adalah dasar dari sistem filsafat, dan ini yang akan membedakan antara filsafat Islam dengan filsafat Barat. Perbedaan yang paling mencolok antara filsafat Islam dan filsafat Barat ada pada persoalan metafisika. Filsafat modern atau filsafat Barat hampir mayoritas tidak memberi perhatian besar kepada persoalan-persoalan metafisika. Mereka lebih cenderung memberikan perhatian kepada persoalan epistemologi dan fisika. Sehingga hasil atau akibat daripada persoalan itu melahirkan satu kebudayaan yang sekuler. Sehingga kalau ada pertanyaan mengapa Barat menjadi sekuler, bangsa yang sekuler, itu karena persoalan filosofis salah satunya, yakni menihilkan metafisika. Nah, tetapi di dalam filsafat Islam, metafisika itu menjadi sangat mendasar. Sehingga di dalam sistem kebudayaan Islam tidak bisa dipisahkan antara yang profan dan yang transenden, antara agama dan kehidupan sosial, politik, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk teman-teman sobat kunci semuanya untuk terus mengikuti cara berkala video-video kami, dan tentu saja kami akan mengundang Anda semua untuk berdiskusi bersama ruang komen di dalam kanal YouTube kami agar Anda bisa ikut berkontribusi terhadap pengembangan kajian-kajian kita. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar Anda bisa menikmati sajian seri filsafat Islam. Membicarakan metafisika itu bagian yang sebetulnya bisa dikatakan bagian paling rumit di dalam diskursus filsafat, terutama filsafat Islam. Apa yang bisa kita pahami dari metafisika? Metafisika itu istilah yang diambil dari karya filsafatnya Aristoteles, dan ini tentu dan itu menandakan bahwa filsafat Islam atau para filosof muslim mengadopsi dan terpengaruh sekaligus mereka mengembangkan tradisi filsafat Aristoteles. Di dalam istilah kajian filsafat Islam, metafisika itu kadangkala disebut juga dengan ma wara'at tabi'ah, atau disebut juga ma qablat tabi'ah, atau ada juga istilah al-ilahiyat. Nah, al-ilahiyat itu di dalam tradisi filsafat Islam merujuk kepada metafisika dan tidak membatasi kepada persoalan-persoalan tentang ketuhanan. Seakan-akan istilah ilahiyat itu identik dengan persoalan ketuhanan. Tetapi yang dibicarakan di dalam al-ilahiyat itu adalah persoalan-persoalan metafisika. Apa yang sebetulnya kita bisa pahami dari istilah metafisika itu? Metafisika itu artinya dia adalah ilmu pengetahuan tentang wujud, tentang eksistensi dan ragam sifat-sifatnya sebagaimana dia adanya, yang melalui pembahasan tentang wujud atau eksistensi itu manusia atau kita memiliki satu konsep keyakinan yang kuat, yang dengan keyakinan ini kita akan mampu berbuat
bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Tetapi metafisika tidak dimaksudkan untuk mengatur bagaimana manusia bertingkah laku. Urusan-urusan itu, hal-hal yang akan mengatur tingkah laku manusia tentu itu ada pada wilayah etika, bukan pada wilayah metafisika. Tetapi metafisika sekali lagi, meskipun dia merupakan pengetahuan tentang eksistensi, hakikat segala sesuatu, metafisika juga berkontribusi kepada tingkah laku. Artinya bagaimana manusia harus bertingkah laku, bersikap terhadap apa yang mereka yakini itu. Dari keyakinan itulah terbentuk tingkah laku. Nah, persoalan yang dibicarakan di dalam metafisika seperti yang ditegaskan oleh para filosof itu sendiri, bahwa metafisika tidak bermaksud untuk membahas persoalan Tuhan, esensi Tuhan dan sifat dan perbuatannya serta pengetahuannya itu tidak dibicarakan di dalam metafisika. Persoalan ketuhanan itu menjadi hasil daripada pengetahuan metafisika, bukan tema pokok. Jadi sederhananya, kalau orang sudah mempelajari metafisika dengan baik, maka dia akan memiliki keyakinan kepada ketuhanan yang baik. Mereka akan mengenal Tuhan. Mereka akan memahami konsep tentang Tuhan. Lalu apa yang dibicarakan oleh metafisika kalau bukan soal ketuhanan? Yang dibicarakan oleh metafisika itu adalah yang ada, eksistensi selain Tuhan. Atau para filosof muslim menyebutnya maujud. Nah, segala yang ada, realitas, itu dibicarakan di dalam metafisika. Meskipun memang kita harus akui pada akhir pembicaraan metafisika yang dikembangkan oleh para filosof muslim dalam banyak karyanya selalu ada pembahasan tentang ketuhanan. Nah, tetapi didudukkan dalam kepentingan hubungannya dengan realitas, dengan maujud itu sendiri, bukan untuk dibicarakan sebagai tema pokok seperti yang kita temukan di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kalau dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam, pure, murni semuanya didiskusikan. Konsep tentang esensi Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, itu dibicarakan di dalam ilmu tauhid. Tetapi sekali lagi, pembicaraan tentang ketuhanan yang disentuh di dalam metafisika adalah sejauh Tuhan itu memiliki hubungan dengan segala yang ada, sebagai sumber segala yang ada, sebagai sebab utama dari seluruh yang ada. Bahasa sederhananya, metafisika hanya melihat dan membicarakan Tuhan sebagai sebab dari seluruh realitas dan tidak membicarakan secara detail, secara rinci tentang sifat, esensi, dan lain sebagainya yang menjadi tema yang diperhatikan dalam porsi yang besar di dalam ilmu kalam. Nah, seperti yang sudah tadi kita singgung, bahwa pokok pembahasan metafisika itu adalah yang ada atau tema tentang realitas. Hingga porsi di dalam metafisika seperti yang dibicarakan oleh para filosof muslim untuk persoalan tema wujud dan maujud itu sangat besar sekali dibanding tema tentang ketuhanan itu sendiri. Kalau tema ketuhanan menurut sistem pembahasan metafisika yang ditawarkan oleh para filosof muslim kontemporer seperti Tabatabai, Mutahari, dan Misbah Yazdi, itu tema ketuhanan masuk ke dalam tema metafisika khusus. Sementara maujud atau wujud itu masuk ke dalam kategori tema metafisika umum. Persoalan mendasar itu yang menarik banyak diskusi para filosof dari dahulu sampai sekarang itu adalah persoalan wujud dan mahiyah atau eksistensi dan esensi. Apa yang bisa kita definisikan dari kata wujud? Nah, wujud itu adalah sesuatu yang
tidak bisa didefinisikan. Dia swabukti, dipahami dan diketahui dengan sendirinya oleh kita. Apa yang bisa kita definisikan dari kata ada di dalam bahasa Indonesia misalkan? Kata ada itu nggak bisa didefinisikan. Orang hanya bisa memahami kata ada ketika dia dipredikasikan kepada kata yang lain. Buku itu ada. Nah, buku itu kan satu realitas sendiri, eksistensi tersendiri. Ada juga eksistensi tersendiri, realitas khusus. Ada dan buku adalah mewakili dua realitas. Tetapi kita bisa memahami tanpa ada definisi apapun ketika kita katakan buku itu ada. Nah, orang nggak perlu lagi diterangkan, didefinisikan, dijelaskan apa makna buku itu ada. Nah, oleh sebab itu maujud juga sama di dalam bahasa Arab. Maujud itu swabukti, sekali lagi tidak perlu didefinisikan. Mengapa kata wujud atau kata maujud itu tidak terdefinisikan? Salah satu teori definisi atau had di dalam kaidah filsafat Islam itu harus memiliki atau definisi itu mungkin bisa dibangun menurut dua. Pertama, ada jinsun, jenis atau sesuatu yang lebih umum dari sesuatu itu sendiri. Yang kedua, ada diferensianya atau fasal. Misalkan nangka. Orang mau mendefinisikan nangka itu harus mengatakan buah. Buah itu adalah jenis untuk nangka. Nangka adalah salah satu jenis daripada buah-buahan. Maka kalau kita mau mendefinisikan nangka, itu pastikan kita katakan dia adalah buah. Apa diferensianya? Pembeda nangka dengan yang lain. Misalkan dia adalah buah yang memiliki kulit seperti berduri tapi tidak terlalu tajam. Dia memiliki isinya daging yang berupa punggelan kecil dan lain sebagainya lah. Nah, itu pembeda-pembedanya. Tapi kalau kita mau mendefinisikan wujud, apa genus atau jenis daripada wujud? Tidak ada. Ada. Apa yang di atas ada? Yang lebih besar dari ada itu apa? Nggak ada. Nah, oleh sebab itu wujud itu adalah swabukti, tidak bisa didefinisikan. Masuk akal juga. Tuhan disifati dengan kata wujud. Tuhan itu disebut wujud. Mengapa? Karena dia tidak bisa didefinisikan. Nah, oleh sebab itu kita tidak akan menemukan definisi tertentu tentang wujud atau maujud atau eksistensi. Yang kedua, ada yang disebut dengan istilah mahiyah. Apa itu mahiyah? Mahiyah itu adalah jawaban dari pertanyaan ma huwa atau mahiyah dalam bahasa Arab. Apakah ini? Apakah itu? Nah, jawaban atas pertanyaan ini disebut mahiyah. Secara sederhana, apa? Ini adalah esensi, hakikat sesuatu. Jadi kalau kita mau mengatakan, bertanya misalkan buah apel, apakah ini? Kita katakan ini adalah buah apel. Menyebut buah apel kepada bentuk buah yang kita tawarkan atau kita tanyakan, itu berarti menyebut esensi, hakikat daripada buah yang kita tanyakan itu. Nah, persoalan ini didiskusikan begitu rumit, begitu panjang dan banyak oleh para filosof muslim. Metafisika bagaimana membicarakan dua persoalan ini? Ketika kita ingin memahami realitas sesuatu atau sesuatu itu sendiri, maka kita harus memahami mana yang menjadi mahiyah, mana yang menjadi esensinya, dan mana menjadi wujud. Wujud itu adalah bersifat umum, abstrak. Dia tidak punya bentuk konkretnya. Tidak ada realitas konkret untuk kata wujud. Tetapi ketika kita mengatakan ada, sekali lagi pikiran kita memahami apa yang dimaksud dengan ada. Nah, realitas atau eksistensi itu tidak mungkin difahami oleh akal kita tanpa adanya mahiyah, esensi. Nah, sehingga eksistensi itu hanya mungkin dikatakan ada ketika ada esensinya. Maka itu mengandaikan hubungan antara apa yang kita fahami tentang realitas di dalam akal fikir yang disebut dengan wujudul dzihni dengan realitas yang ada
pada realitas indrawi di luar panca indera kita yang terindra, atau disebut wujud khariji. Akal pikiran kita hanya bisa membangun konsepsi tentang sesuatu, tentang objek tertentu. Konsepsi kita terhadap objek tertentu yang menyebabkan kita memahami sesuatu lebih rinci dan bisa membedakan objek tertentu dengan objek yang lain, itu adalah mahiyah. Jadi mahiyah itu adalah konsepsi yang lebih detail di dalam akal pikiran kita tentang satu objek tertentu. Sehingga mahiyah itu bersifat partikular, dia bersifat rinci satu persatu. Maka kita akan menemukan bahwa realitas di alam ini plural. Mengapa di alam ini realitas begitu plural? Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada benda mati, ada mineral, air, gas, angin, dan lain sebagainya. Nah, semua ini adalah eksistensi atau wujud. Sehingga wujud tidak memiliki konsep yang lebih rinci, lebih khusus, tidaklah partikular, dia bersifat universal. Tetapi ketika kita bisa membedakan satu realitas dengan yang realitas lain, kita bisa membedakan antara air dengan angin. Angin kita konsepsikan dengan sesuatu yang tidak sama dengan air, maka pemahaman atau pengetahuan kita kepada dua realitas itu, dua eksistensi itu adalah mahiyah. Jadi mahiyah itu bisa ditemukan di dalam wujud zohir. Wujud zohiri, wujud mahsusat yang terindra, wujud yang terlihat di luar panca indera kita itu, disitulah adanya mahiyah. Tapi semua yang ada di alam fikir kita, sehingga kita memahami ini semua fakta ada, itu adalah wujud. Nah, metafisika disebut metafisika, yaitu realitas di balik alam fisik, di balik natural, di balik tabiat, di balik alam yang fisik ini. Kenapa disebut itu? Karena kita membicarakan tentang apa yang kita pahami tentang realitas itu. Dan bagaimana kita bisa meyakini segala sesuatu yang itu ada dan nyata. Sesuatu nyata dan ada itu kalau sudah ada satu kesatuan antara wujud dengan mahiyah, antara eksistensi dengan esensinya. Jadi kalau kita sudah paham esensi sesuatu, hakikat sesuatu, maka disitulah kita akan mengatakan sesuatu itu ada. Buah apel itu bisa dikatakan ada karena kita mengetahui hakikatnya, mengetahui esensinya. Karena dia menjadi wujud yang memiliki esensi tertentu, maka kita bisa bedakan buah apel dengan buah jeruk. Jeruk dan apel dua-duanya adalah eksistensi, sesuatu yang ada. Tetapi dia memiliki pembeda dengan sifat, jenis, dan lain sebagainya. Apel dan jeruk sehingga berbeda. Nah, pemahaman kita kepada bentuk apel sehingga kita tahu inilah hakikat apel. Dan pemahaman kita terhadap bentuk jeruk, inilah hakikat jeruk. Itu adalah esensinya. Karena kita mengetahui esensi yang berbeda pada dua itu. Nah, oleh sebab itu, selain pembahasan itu, di dalam metafisika harus juga dibicarakan tentang substansi-substansi dengan sifat-sifatnya. Atau jauhar dengan a'rad, pembagian jauhar, pembagian substansi. Sehingga pada puncaknya itu ada pada pembahasan tentang materi dengan bentuk, forma, madah, dan surah. Contoh apel. Bentuk apel yang bisa kita sentuh, kita makan, kita bisa cicipi rasanya, sehingga kita paham ini adalah apel. Itu karena materi keapelan itu sudah bersatu dengan surah, bentuk apelnya. Materi itu adalah realitas fisik tanpa bentuk. Dia ada fisiknya tetapi tanpa bentuk. Dia adalah substansi tanpa bentuk. Dia berbentuk setelah dipertemukan dengan surah, yaitu forma, bentuk. Bentuk itu tercipta dari konsepsi-konsepsi intelek kita. Nah, maka terbentuklah apel. Sehingga kita paham inilah bentuk apel. Jadi kalau tanpa bentuk, tanpa ada warnanya, tanpa ada rasanya, tanpa ada rupanya, kita tidak akan memahami realitas itu apel. Dan itu tidak akan pernah ada. Bagaimana kita bisa memahami
materi tanpa ada bentuknya. Materi tanpa bentuk itu akan mengakibatkan materi itu tidak ada. Materi apapun bisa diakui ada setelah ada bentuknya. Nah, yang kita pahami, yang kita kenali dari alam materi ini adalah bentuknya. Nah, sehingga karena alam materi ini tidak bisa dikenali tanpa ada bentuk, maka Ibnu Sina mengatakan bentuk itu, surah itu akdam, lebih dahulu dan lebih utama daripada materi. Karena akal kita hanya mungkin memahami segala yang ada itu setelah memahami surahnya. Nah, makanya di dalam ilmu mantik, logika itu disebut dengan ada proses tasawur, yaitu abstraksi. Setelah diabstraksi, dikonsepsi di dalam akal pikiran, maka realitas indrawi itu bisa difahami. Nah, itu salah satu sekelumit sebetulnya yang dibicarakan oleh metafisika. Nah, sehingga kalau kita tidak memahami metafisika, bagaimana kita bisa memahami realitas? Ilmu pengetahuan tanpa memiliki pijakan realitas itu akan mengalami satu kekacauan teoritis. Nah, disinilah kegunaan metafisika. Metafisika dan ilmu pengetahuan itu saling mendukung. Ilmu pengetahuan itu tanpa dasar metafisika, maka dia tidak akan bisa memahami hakikat realitas. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ilmu pengetahuan tidak bisa memperlakukan objek penelitiannya secara proporsional. Contoh, mengapa di barat muncul hukum ilmu pengetahuan itu bebas nilai? Ini karena dasar metafisikanya. Karena di barat ilmu pengetahuan, sains, tidak menjadikan metafisika sebagai dasar pengetahuannya. Oleh sebab itu, bagi sains yang ada hanyalah materi. Dan mereka tidak meyakini ada sesuatu di balik materi. Nah, wujud metafisik di dalam pemahaman Islam itu adalah sesuatu yang nyata. Maka kita memahami ruh, jiwa. Jiwa juga merupakan alam metafisika. Dia adalah substansi yang mandiri. Dia substansi mandiri, tidak terikat oleh apapun. Nah, tetapi dia memiliki gerak. Ada akal, juga dia substansi yang mandiri. Akal juga substansi mandiri. Akal adalah substansi mandiri yang tidak memiliki materi, juga gerak. Nah, bagaimana hal-hal demikian bisa difahami dengan baik tanpa memiliki keyakinan atau dasar kepada pengetahuan metafisika? Pengetahuan yang bebas nilai itu sekali lagi berangkat daripada persoalan metafisika itu. Bagaimana ilmu pengetahuan bisa membangun teori tentang alam dengan baik tanpa dasar metafisika? Maka teori-teori ilmiah itu tidak akan bisa dibangun dengan baik tanpa ada dasar metafisika. Karena kenapa? Karena objek ilmu pengetahuan itu adalah realitas. Sementara kalau ilmu pengetahuan tidak bisa memahami struktur realitas ini dengan baik, maka ilmu pengetahuan itu akan mengalami kehancuran, kerusakan, atau bahasanya kerancuan. Nah, disinilah problem ilmu pengetahuan modern. Termasuk juga banyak hal yang pengalaman-pengalaman rohani kita. Bagaimana kita bisa meyakini realitas rohani itu ada kalau tidak memahami dengan metafisika? Misalkan seorang pelukis itu tidak akan bisa difahami dengan baik mengapa dia bisa melukis. Kalau tentu dia bisa melukis karena memiliki daya hayal, imajinasi. Imajinasi itu adalah realitas metafisik. Nah, di dalam filsafat Islam, imajinasi itu adalah sesuatu yang konkret, sesuatu yang ada, diakui. Nah, saya juga harus menggarisbawahi misalkan. Tapi terlalu mengedepankan aspek metafisika tanpa mengindahkan, tanpa memperhatikan ilmu pengetahuan yang rasional itu juga berbahaya. Mengapa? Fenomena kita menjadi orang yang cenderung kepada hal-hal yang mistik itu karena kita terlalu mengedepankan metafisika dan mengingkari rasionalitas, cari ilmu pengetahuan yang rasional, sehingga orientasinya menjadi mitis. Disitulah gambaran bagaimana metafisika itu menjadi berarti buat kita semua. Bagaimana kita bisa menjelaskan misalkan pengalaman mimpi? Apa itu yang berjalan-jalan?
apakah itu hanya hayalan ataukah itu suatu realitas? Nah, itu bagian daripada pembahasan metafisika filsafat Islam, bahwa mimpi itu adalah aktivitas jiwa. Jadi mimpi itu nyata, diakui nyata oleh filsafat Islam, oleh para filosof muslim, karena dia adalah aktivitas jiwa. Jiwa itu mandiri, sekali lagi dia adalah substansi yang mandiri, tidak terikat oleh fisik. Nah, karena jiwa ini mandiri, maka dia memiliki aktivitasnya tersendiri dalam suasana fisik ini tidur. Nah, sehingga kita bisa melihat diri kita ini jalan-jalan di dalam mimpi. Nah, bagaimana kita, kalau kita mengingkari adanya metafisika, bagaimana kita bisa memahami adanya, kok bisa di dalam mimpi kita melihat kampung yang belum pernah kita temui atau kampung tempat kelahiran kita padahal kita sudah tidak tinggal di sana. Nah, itu menggambarkan bahwa alam metafisika itu ada. Dunia modern, sistem fotografi misalkan, mengapa foto itu bisa mencetak gambar tertentu? Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan teori wujudu dzihni dengan wujudu khariji. Ketika kamera itu merekam objek gambar yang bersifat fisik, maka dia tersimpan di dalam memori. Pertanyaannya, apa yakah yang tersimpan di dalam bentuk memori itu? Dalam bentuk apa? Ada bentuknya tidak? Nah, di dalam memori kamera itu tidak ada bentuk gambar yang terekam itu. Tidak ada bentuknya, tetapi konsepnya ada. Nah, ini adalah wujudu dzihni. Di dalam memori kamera itu disebut wujudu dzihni. Nah, wujudu khariji itu adalah objek. Nah, tetapi ketika dipancarkan dengan teknologi sistem optik di dalam kamera, maka akan memunculkan gambar. Nah, ini adalah di dalam sistem filsafat kita namanya pembentukan konsepsi yang dilakukan oleh intelek konsepsi kita. Al-aqlul musawwirah, akal yang membentuk konsepsi di dalam akal kita. Nah, akal ini yang membentuk konsep-konsep. Sehingga apa yang kita lihat di dalam layar kamera itu hanya berupa konsepsi, konsep-konsep realitas indrawi, konsep-konsep fisik saja. Dia ada, konsep fisik yang tergambar di dalam kamera itu ada, tetapi dia bukan benda fisik. Nah, dia berupa satu konsep. Inilah surah. Nah, materinya, bahannya adalah unsur-unsur yang membentuk surah itu. Nah, disitulah sebetulnya menggambarkan bahwa metafisika itu menjadi penting. Bagaimana kita bisa memahami hal itu terjadi tanpa ada dasar pengetahuan tentang metafisika. Disinilah sekali lagi metafisika menjadi sangat berguna bagi kita. Entah itu kepentingan religiusis kita ataukah kepentingan ilmu pengetahuan. Di dalam kepentingan agama tanpa dasar metafisika maka kita tidak akan memahami bagaimana roh itu ada, malaikat, Allah, bagaimana misalkan istilah-istilah lauhul mahfud, surga neraka, tanpa kita memahami dasar-dasar metafisika. Keyakinan-keyakinan terhadap hal-hal yang gaib itu akan tidak kuat. Nah, metafisika membantu kita memahami itu semua. Memahami sehingga kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap hal-hal yang diwajibkan kita beriman. Kan iman itu salah satunya adalah beriman, percaya kepada yang gaib. Nah, percaya kepada yang gaib ini adalah percaya kepada hal-hal yang bersifat metafisis. Sekali lagi berarti di dalam Islam metafisika itu adalah pengetahuan yang penting. Karena dia berbicara tentang hal-hal ruhani, hal-hal psikis, hal-hal yang bersifat akliyah, bahwa semua itu adalah ada. Nah, semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.